Iya, monggo Kak Narko. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. apa kabar kakak-kakak semua? Semoga di sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran pada sore hari ini dengan tetap dan terus semangat. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran di sore hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada sore hari ini, saya akan menunjuk Kak Arif Budi Waskito untuk memimpin doa. Monggo, Kak Arif Budi Waskito untuk memimpin doa. Semoga senantiasa kita diberi kelancaran dan diberi barokah serta manfaat ilmu yang kita peroleh pada sore hari ini. Silakan Kak Arif. Baik, terima kasih Kak Sunarko dan Kak Fasilitator. Baiklah, kakak-kakak sekalian, marilah untuk mengawali kegiatan Google Meet pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian Kak, terima kasih. Kembali ke Kak Sunarko. Terima kasih untuk Kak Arif yang telah memimpin doa untuk mengawali kegiatan di sore hari ini. Semoga pelaksanaan pembelajaran pada sore hari ini dapat berjalan lancar dan dapat bermanfaat. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan pada sore hari ini sebagai fasilitator saya serahkan kepada Kak Wahyu untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Monggo silahkan. Iya, terima kasih Kak Narko. Kakak-kakakku yang hebat, para guru PJOK, Kabupaten Pringsewu, yang kebanyakan dari Adiluwih ini ya. Untuk kegiatan hari ini, perkenankan saya fasilitator Ignatius Wahyu Widodo untuk membuka kegiatan ini dengan terutama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wilujeng untuk kita semua. Kakak-kakakku, untuk kegiatan modul 1.1 kita akan membahas tentang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jam yang akan kita lewati hari ini adalah 2 JP, ya 2 kali 45 menit. Kita buat kesepakatan kelas dulu kakak-kakak. Yang pertama adalah menyalakan kamera yang tidak berhalangan sinyal atau tidak terkendala kamera. Monggo kamera dinyalakan. Kedua, mematikan mikrofon. Ketiga, hadir seutuhnya kakak-kakak ya. Terus yang keempat, kita saling mengingatkan untuk menghargai waktu bersama-sama supaya tidak terlalu molor dalam pembahasan. Kelima, maksimalkan fitur chat. Jadi kalau ada apa-apa kakak-kakak silahkan chat saja, nanti kami akan baca. Ya. Terus kalau ada instruksi dan lain sebagainya, usulan, silahkan raise hand. Ada fitur raise hand di kolom Google Meet ya. Itu di bagian tangan itu. Nah, kemarin Kak Rizky udah dicoba Kak Rizky Rahmania ini. Uji coba terus untuk raise hand ya. Itu. Terus kalau ada gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak-kakak, seperti hari ini
kita terkendala karena sinyal, ya, karena pemadaman listrik untuk beberapa wilayah di Pringsewu. Itu dianggap wajar karena memang itu gangguan teknis yang kita tidak bisa elakkan. Oke kakak-kakak, kita akan melanjut kepada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Tetap ya kakak-kakak, supaya pembelajaran efektif, bermakna, menyenangkan, dan efektif. Capaian akhir dari pelatihan ini, kakak-kakak, pembelajaran hari ini, yaitu supaya kakak-kakak mampu bersikap efektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Adapun tujuannya kakak-kakak, setelah menyelesaikan modul ini, kakak-kakak kita semua, yaitu diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan beberapa pembelajaran yang berkepibahaan dengan murid. Yang kedua, mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang akan kita pelajari bersama. Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakakku, yang satu, kita dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak tentu sudah baca ya. Kak Wahyu tadi juga sudah baca, ada Kak Mocep, ada Kak Narko, di situ ada Kak Arif, ada Kak Novian yang sudah menulis beberapa pertanyaan di LMS ya. Yang lainnya beberapa belum menulis di sana ya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya, nanti kita akan pelajari bersama. Agenda kita yang pertama, review model tulisan refleksi yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah tulisan refleksi 3 babak. Kakak-kakak, agenda kita 5 menit itu pembukaan, penjelasan, 10 menit itu review. Ya, model refleksi menurut Borton. 10 menit berikutnya adalah review framework refleksi menurut Gibbs. 20 menit kita akan belajar tentang 3 babak menulis refleksi ya. Babak 1 itu tulisannya ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK itu lebih cenderung yang mana. Terus yang kedua, 20 menit berikutnya berbagi refleksi. Kakak-kakak akan menuliskan refleksi pada tahapan perasaan, evaluasi, analisa dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Terus 20 menit terakhir, yaitu kakak-kakak kita akan menyimpulkan dan melakukan tindak lanjut. Ya, kakak-kakak review framework dan model tulisan refleksi yang sudah kita pelajari ya di LMS. Intinya kakak-kakak, framework dari Borton ini yaitu adalah W, SW, dan NW. Ya. W, ya, what, so what, and know what. Ya. Ada yang tahu kakak-kakak mengenai 3 kata penting ini, kakak-kakak? Monggo silakan kalau ada yang tahu. Menurut kakak apa ini? What, so what, and know what. Kak Arif, monggo. Iya, Kak Arif resen ya, muresen susah tadi ya. Iya. Siap, belum tahu Kak. Belum. Oke, kakak-kakakku. Ada lagi? Sudah tahu yang lainnya belum? Ini kakak-kakakku. Yaitu tentang apa, terus apa, terus sekarang apa. Ya. Dari 3 hal ini, kakak-kakakku, jadi apa yang kita alami? Kejadiannya itu tentang apa? Umpamanya tentang pembelajaran. Belajar mengajar tentang gerak lokomotor. Nggak taunya anak-anak kita hari ini susah untuk gerak lokomotor.
Jadi kegiatan itu apa yang kita rasakan, apa yang ada di situ. Terus yang kedua, terus apa dampak yang kita dapatkan dari hari itu. Ya. Selanjutnya, kalau sudah begitu, sekarang kelanjutannya mau bagaimana dari kegiatan itu. Ya. Dari 3 hal ini kakak-kakak yang seringkali menjadi dasar kegiatan refleksi. Jadi, apa kejadian yang pernah kita alami, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kejadian itu, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap situasi itu pada kedepannya. Terus yang kedua yaitu PEM dari si Gibbs, ya. Kalau kakak-kakak pelajari di LMS, ya, Gibbs meneruskan ada beberapa hal, yaitu deskripsi. Deskripsi ini kakak-kakak hampir sama dengan yang tadi, ya. Deskripsi ini mengatakan apa yang terjadi, sebenarnya kejadian apa yang ada, ya. Terus berikutnya ini apa? Perasaan. Perasaan apa yang muncul dari kejadian itu? Sedihkah? Ya. Marahkah? Senangkah? Gembirakah? Selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini dari kejadian itu apa yang bisa kita ambil? Kita dapat hal apa? Yang positif dan yang negatif. Apa yang bisa kita kembangkan? Selanjutnya kita di sini adalah analisis kakak-kakak, ya. Analisis kakak-kakak ini berkaitan dengan makna atau arti dari apa yang dihadapi dari pengalaman yang terjadi. Ya, maknanya apa? Contoh, ya, ketika kita hari ini nggak taunya anak susah sekali belajar, diatur susah, maunya bal-balan terus. Padahal kita harus menggapai satu materi berkaitan dengan pengenalan air. Tapi anak-anak nggak mau, pengennya bal-balan. Nah, dari situasi itu kita akan menganalisis, ya, makna dan arti dari kegiatan itu. Terus selanjutnya kakak-kakak yaitu konklusi yang sudah kakak-kakak belajari di LMS, ya, yaitu apa yang bisa dilakukan lagi. Ya, konklusi ini lebih kepada apa yang bisa kita lakukan terhadap situasi itu, ya. Bagi situasi itu apa yang akan kita lakukan. Yang terakhir, ya, framework Gibbs ini, ya, yaitu rencana tindak lanjut atau yang seringkali kita sebut apa kakak-kakak? RTL. Dari kejadian itu, so what? Apa yang akan kita lakukan? Ya. Terhadap kejadian itu apa yang akan kita benahi? Selanjutnya ke depannya apa yang akan kita lakukan? Jadi kakak-kakak, dari 2 contoh framework atau cara penulisan refleksi, garis besarnya adalah yang pertama menurut Broughton, yaitu apa kejadian yang terjadi, dari situasi itu, terus apa keuntungannya bagi saya yang saya dapatkan, keuntungan kekurangan. Terus selanjutnya, kalau sudah begitu, ke depannya apa? Ya. Sedangkan menurut Gibbs, sama, cuma lebih dijabarkan lebih banyak lagi. Sama deskripsi, apa yang terjadikan, deskripsikan. Perasaan yang timbul dari kejadian itu apa? Plus minus dari kejadian itu apa? Selanjutnya, arti dari kejadian itu jadi apa? Baru kita konklusikan apa yang bisa dilakukan lagi dari kegiatan itu, ya. Terakhir, kalau sudah begini, apa yang akan dilakukan? Kedepannya saya mau ngapain? Nah, ini kakak-kakak dari kerangka besar refleksi, ya.
menilik kembali kejadian yang sudah kita alami, yang sudah sering kali kita lakukan. Nah, setelah itu kita refleksikan. Iya, kakak-kakak tulis refleksi ya. Hari ini kakak-kakak kita akan dibagi menjadi 3 babak ya. 3 babak refleksi. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak. Kak Wahyu juga sudah baca tadi ya. Dari beberapa tulisan ya, ada Kak Narko, ada Kak Mocep ya yang sudah menuliskan tentang refleksinya ya. Mau dibacakan atau bagaimana Kak Narko? Boleh kalau dibacakan refleksinya Kak Narko? Oh ya, siap sebentar. Ya, ini Kak Narko sudah ada di sini. Bentar nih. Dibaca saja dari situ ya. Ini kawan-kawan yang sudah ngirim refleksi. Yang pertama, kelihatan Kak Narko? Belum kelihatan, kurang jelas. Kurang jelas ya Kak Narko ya. Oke. Tak besarkan ya Kak Narko ya. Ini dari Kak Bagus kalau nggak salah ya, Kak Bagus Ya. ya. Kak Bagus. Ya, semalam sudah baca. Nah, Kak Bagus mau bacakan ya Kak Bagus? Boleh Kak Bagus. Bagus saja yang membacakan. Monggo silakan. Dibaca Pak. Iya Kak, monggo. Kecenderungan orientasi nilai saya sebagai seorang guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswa saya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini punya Kak Narko, dibaca sendiri Kak Narko. Kak besarkan ya. Ini tulisan Kak Narko semalam ya. Iya. Nah, nggak apa-apa, tak ambil. Ya. Oke. Ya, monggo Kak Narko. Menurut saya, orientasi nilai kita sebagai guru PJOK adalah pelajaran PJOK merupakan pelajaran yang lengkap dan utuh. Lengkap dan utuh dalam artian semua aspek baik afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam pembelajaran PJOK termuat secara keseluruhan. Dalam PJOK menumbuhkan kesehatan jiwa dan raga. Demikian Kak. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Rizky. Ya, ini salah satu tulisan Kak Rizky yang tadi pagi berhasil saya ambil, Kak Rizky. Rahmania. Benar Kak Rizky? Nilai orientasinya? Ya, kelihatan. Menurut saya sebagai guru PJOK, orientasi berpusat pada nilai kebugaran serta kesehatan anak, karena kesehatan fisik dan mental itu sangat penting untuk mencapai potensi untuk memaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya biasakan menerapkan pembelajaran tentang pengetahuan di kelas juga dengan keterampilan
Selain itu, membentuk pola pikir yang positif. Anak juga dapat mengetahui pembiasaan hidup sehat, karena hubungan kedua hal itu tidak lepas dari kehidupan anak-anak ke depannya atau masa yang akan datang. Oke, luar biasa. Yang terakhir, yang lainnya belum ngirim ya. Ini Pak Mocip, Kak Mocip, monggo Kak Mocip. Izin Kak, lagi di jalan ini. Oh ya, kalau begitu dibantu siapa yang bacakan Kak Mocip? Lagi menyetir ini, belum bisa konsen. Oke, kakak bacakan ya. Menurut Kak Mocip, kecenderungan orientasi nilai saya sebagai guru PJOK adalah orientasi pada minat peserta didik terhadap materi-materi yang ada di pelajaran PJOK. Dengan cara menumbuhkan rasa senang anak terhadap pelajaran PJOK, saya percaya bahwa mereka dapat mengikuti materi-materi tersebut dengan lebih mudah. Iya, kakak-kakakku luar biasa sekali orientasi beberapa kakak-kakak yang sudah dituangkan di sana ya. Nah, sekarang kakak-kakak kita akan belajar tentang menulis refleksi ya. Tadi sudah dibacakan. Menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi dalam 3 babak. Ya, kakak-kakak akan saya share link ya, Google Slide. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Terus fasilitator akan menyiapkan time span, kakak-kakak 20 menit ya, kakak-kakak mengerjakan ini nanti di Google Slide. Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Selanjutnya kakak-kakak akan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework yang Gibbs ya, yang kita pelajari tadi berkaitan dengan deskripsi, perasaan, evaluasi, analisa, ya, konklusi, terus RTL. Selanjutnya kakak-kakak setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak diminta untuk membaca tulisan tersebut, memberikan umpan balik satu sama lain. Kakak-kakak dalam kegiatan ini, kakak-kakak diminta untuk terbuka terhadap masukan, kalau nanti ada masukan dari kawan-kawan. Ya. Kita akan masuk babak pertama, 4 menit awal. Ya. Silakan masuk pada slide kakak-kakak yang sudah ada. Saya share di chat ya kakak-kakak ya. Kak. Oke. Kakak-kakak silakan dibuka. Ya, yang nomor 1 itu Kak Arif ya, itu halaman pertama. Pertanyaannya ada di sana Kak Arif ya. Apa kecenderungan nilai, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, ada di situ. Selanjutnya Kak Bagus nomor 2. Ini Kak Narko nomor 3 sudah ya. Kak Narko sudah mulai ya, kelihatan dari sini. Selanjutnya Kak Novian nomor 4. Kak Wahyuni nomor 5. Nomor 6 Kak Wahyu Firdani. Nomor 7 Kak Mucip. Nomor 8 Kak Rizky Rahmani. Nomor 9 Kak Slamet. Dan yang terakhir Kak Heri. Monggo silakan kakak-kakak menuliskan apa yang ada di sana, boleh diedit ya.
bagian mana ya, Kak? Itu di bawahnya itu kan ada, ya benar Kak Narko, di situnya benar. Seperti yang Kak Narko tulis itu. Linknya Kak, linknya di Oh, linknya yang di chat, Kakak. Di itu Gmeet ada lambang chat di bawahnya. Oh, alah. Bisa kebuka, Kakak? Yang lambang kayak pensan itu, Kakak. Di samping yang segitiga. Izin tanya kalau lewat HP nggak bisa ya, Kak? Sepertinya bisa, Kak. Saya pernah nyoba juga bisa. Kak Bagus sudah mulai ya? Benar Kak Bagus di situ, ya benar. Kak Wahyu Firdani, ada kendala nggak Kak? Mic-nya Kak, belum hidup. Kita bantu dari sini. Belum bisa masuk, Pak. Di linknya sudah diklik? Link sudah diklik. Muncul ada request access message. Oh, Google-nya belum ya? Apa namanya? Login ya? Yang belajar ID, Pak ya? Boleh. Yang belajar ID boleh. Kak Arif Budi ada kendala nggak Kak? Belum bisa nulisnya ini, Kak. Oh iya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kita belajar bareng-bareng ya Kak ya, kita bantu dari sini. Ya, yang terkendala dengan Google Sheet, boleh di kolom chat itu ada Kakak, ditulis saja di kolom chat, nggak apa-apa, nanti kita bacakan, kita bantu dari sini. Ya. Kak Rizky Rahmania benar, tinggal nulis saja Kak.
Poinnya nggak ada sih. Ada kendala, Kak Rizky Rahmania? Iya, mau coba buka pakai laptop kok ini nggak ada. Oke.
Iya, cukup kakak-kakak ya. Nggak apa-apa, yang lainnya sambil belajar. Sudah didapat 2, 3 peserta yang sudah menulis ya. Kak Rizky Rahmania, nggak apa-apa, besok lagi belajar lagi ya Kak. Kita belajar bareng nggak ya? Yang sudah menuliskan di situ ada Kak Narko dan Kak Bagus. Iya. Kak Bagus, silakan baca punya Kak Narko. Kak Narko, silakan bantu baca punya Kak Bagus. Siap, Kak. Siap, Pak. Siapa mau Kak Bagus dulu? Ya, saya boleh. Ya. Oke, akan saya bacakan tempatnya Pak Narko. Nomor 1, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini Pak Narko menjawab, kecenderungan nilai orientasi saya adalah bahwa pembelajaran PJOK harus diajarkan secara menyeluruh, baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jawabannya, pelajaran PJOK merupakan pelajaran yang wajib diberikan secara utuh dalam rangka menyeimbangkan antara kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang terakhir, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawabannya, pengalaman yang saya praktikkan dalam pembelajaran PJOK adalah menyeimbangkan pembelajaran pengetahuan atau teori, yang keterampilan, dan nilai sikap yang terkandung dalam pelajaran PJOK. Sudah? Ya, terima kasih. Gantian, Kak. Baik, Kak. Saya akan membacakan punya Kak Bagus Setiawan. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Jawaban Kak Bagus adalah kecenderungan nilai orientasi saya adalah sikap mendasar yang dimiliki peserta didik melalui tindakan dan karakter yang berbeda-beda yang ada kaitannya dengan pembelajaran PJOK. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Jawabannya adalah pembelajaran PJOK tidak hanya berkaitan dengan seluruh aktivitas gerak saja, melainkan dari segi emosional atau karakter siswa dalam mengikuti aktivitas belajar dan mengajar, khususnya dalam pembelajaran PJOK. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jawabannya adalah bukti pengalaman saya berdasarkan nilai orientasi berkaitan dengan sikap anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda yang tujuannya ialah mengkondisikan suatu aktivitas pembelajaran dengan efektif. Sudah, Kang? Oke, terima kasih, Kak. Yang terakhir, Kak Budi. Kak Budi baca sendiri, Kak Budi di situ ada. Kak Budi dibacakan sama siapa ya? Kak Bagus sekalian. Kak Arif Budi di atas, boleh. Oh, Kak Budi bisa masuk itu? Kak Budi bisa baca? Siap, Kak bisa. Budi. Oh ya, ya, monggo baca. Yuk, Kak Arif. Yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang menjadi kecenderungan nilai orientasi saya yaitu PJOK ini merupakan pondasi dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan sekalian nggak, Kak? Nggak usah. Iya, boleh. Nggak apa-apa, Kak. Karena singkat tadi dicek. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya
pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Pada umumnya makhluk hidup yang bergerak itu ya membutuhkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di sini skopnya adalah di lingkungan sekolah, karena tidak dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari yang namanya gerak. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut karena pada hakikatnya itu tadi, semua makhluk hidup itu bergerak dan membutuhkan hidup yang sehat. Maka dari itu ya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Buktinya ya semua siswa memang mempunyai kemampuan untuk bergerak. Namun jika tidak didasari dengan keilmuan yang kaitannya di sini adalah PJOK, maka ya tidak akan terarah, akan bergerak dengan semaunya sendiri tanpa terarah. Dan saya di situ memfasilitasi para siswa dengan keilmuan yang ada. Yang kaitannya di sini adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih kakak-kakakku. Ya, ternyata kakak-kakak sudah mulai bisa menemukan orientasi mana yang selama ini menjadi titik berat kita dalam mengajar atau menjadi seorang pendidik. Ya. Kakak-kakak, selanjutnya kita akan belajar mengenai emosi atau perasaan yang timbul dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang selama ini kita alami atau yang kita lakukan. Kakakku, untuk saat ini kita akan belajar sharing, berbagi pengalaman menarik. Sebagai seorang guru pasti pernah mengalami kejadian-kejadian yang menarik dalam mengajar. Nah, silakan kakak-kakak salah satu nanti Kak Fasil nggak ada suaranya. mohon maaf, mati lampu Kak, hujan. Ini aku pindah dulu, tak pindah ke mobil bentar Kak ya. Tak pindah dalam mobil. Ya. Ya, Pak. Di sini hujan deras Kak, mohon maaf ya. Tunggu sebentar. Siap, Kak. Iya kakak-kakak, mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman menjadi seorang guru selama ini.
adakah kejadian-kejadian yang menarik, kejadian-kejadian yang pernah dialami, yang mungkin kakak rasa itu perlu dibagikan bersama. Mungkin pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang menyedihkan, ya, berkaitan dengan saat kita mengajar. Ada yang mau sharing kakakku? Monggo. Siapa dulu? Yang paling muda apa yang sepuh dulu? Yang paling muda dulu mungkin Pak, gantian lah. Oke, yang paling muda Kak Narko, yang paling tua coba tunjuk yang paling muda siapa di sini Kak Narko? Yang paling muda Kak Bagus ini. Oh, luar biasa Kak Bagus. Monggo silakan berbagi Iya, pengalaman menjadi seorang guru. Oke, baik. Jadi pengalaman dari saya sesuai dengan jawaban dari orientasi nilai tadi, kendala yang selama ini saya peroleh selama menjadi guru PJOK adalah nilai karakter, karena sikap anak-anak atau karakter anak-anak itu kan berbeda-beda ya Pak. Nah, kita sebagai seorang guru tidak hanya di pelajaran PJOK saja, tapi di pelajaran di seluruh mata pelajaran kita juga harus tahu bagaimana kita sebagai guru bisa mengkondisikan siswa sehingga siswa itu bisa belajar dengan efektif. Kalau misalkan siswanya belum bisa belajar dengan baik, maka apa yang kita sampaikan jelas pasti tidak akan bisa tersampaikan dengan baik juga. Nah, salah satu contohnya adalah misalkan dalam satu pembelajaran PJOK, saya meminta anak untuk bermain permainan sepak bola. Nah, ketika permainan tersebut dimulai, ya, belum sampai selesai, ada anak yang mungkin secara karakter dia memiliki sifat yang emosional, sehingga terjadilah baku hantam di sana. Ya. Dari situ kita bisa melihat ya, bahwa kita sebagai guru juga perlu guru khususnya dalam bidang PJOK, kita harus memberikan pengertian kepada mereka tentang nilai sportivitas dalam olahraga. Ya. Bagaimana cara kita supaya kita bisa bersikap adil, jujur, kemudian mematuhi peraturan yang ada. Mungkin itu pengalaman singkat dari saya. Iya, terima kasih. Yang lain. Terima kasih Kak Loren atas pengalamannya, ya. Ya, dari kejadian itu Kak, ada siswa yang emosional ya. Mungkin Kak Loren, perasaannya saat itu bagaimana Kak Loren? Perasaannya yang jelas kita sudah sabar, tapi karena kita sudah peringatkan berkali-kali, tetapi siswa tersebut masih tetap saja melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Akhirnya kesabaran kita sebagai guru PJOK hilang. Kemudian mau nggak mau kita mengeluarkan kata yang bisa dibilang tegas, tapi tanpa menggunakan kekerasan supaya anak tersebut bisa bisa terkondisikan. Oke. Terus? Itu salah satu contoh pengalaman saya yang selama ini masih susah untuk saya lakukan. Makanya perlu banyak refleksi ya, atau refleksi yang
saya tulis, saya perbaiki dengan mungkin metode-metode lain sehingga siswa tersebut bisa belajar dengan efektif. Gitu, Pak. Iya, luar biasa Kak Kak Laurentius, bagus ya. Tanpa disadari Kak Bagus ya sudah menceritakan berkaitan dengan pengalamannya sesuai dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya Kak Bagus, silakan tunjuk satu orang. Mungkin Kak Wahyu Firdani. Kak Wahyu, oke. Yang Kak Bagus SD ya? Yang SMP siapa ini? Kak Wahyu? Iya, sepertinya. Oke, Kak Wahyu, monggo. Pengalaman jadi guru. Ya, terima kasih Kak Bagus. Sedikit pengalaman, kayak ini dibilang musibah mungkin Pak ya. Waktu itu awal masuk sekolah, kedengaran kan Kak? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ya, awal masuk sekolah saya mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun pembelajaran di sekolah. Saya juga dapat tugas di luar sekolah di jam pelajaran, mengawal anak-anak paskibra, latihan kecamatan. Nah, kebetulan jam pertama dan kedua itu saya bisa masuk. Di jam ketiganya saya selesaikan, silakan kembali ke kelas karena saya sudah masuk ke tugas di luar di luar sekolah. Jadi saya stopkan di situ. Kebetulan anak itu setelah saya selesaikan, anak itu diam-diam ngambil bola yang di kantor tanpa sepengetahuan guru yang lain. Nah, mainanlah di luar, gojek-gojek dengan kawannya, apeslah dia, nginjek bola. Ambil nak. Nginjek bola, jatuh, dan tangannya itu patah, Kak. Tangannya patah, saya dihubungi oleh Wakahumas. Waktu itu saya kembali lagi ke sekolah dan saya bawa ke Sangkal Putung waktu itu, Kak. Setelah disangkal putung, selesai saya kembalikan ke orang tua, ya nangis-nangis seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya kita harus waspada walaupun anak kita itu kita percaya olahraga, harus kita kondisikan tetap kita pantau gitu, Pak. Karena kalau tidak kita pantau, ya seperti itu, anak main guyon-guyon tanpa sepengetahuan guru, akhirnya apes tadi itu, Pak. Karena apes ya memang nggak ada di kalender gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Wahyu Firdani. Pengalaman ketika ngurus paskibra, akhirnya ada anaknya yang ucul diam-diam mencuri bola ya. Selanjutnya siapa Kak Wahyu? Tunjuk satu orang. Siapa ya? Kurang dengar suaranya, Kak. Ya. Nah, siapa? Kak Novian ada, Kak? Kak Novian. Oke, Kak Novian, boleh. Ya. Guru senior juga ini ya, Kak Novian ini ya. Kak Novian sedang tidak bisa on. Kak Wahyu diganti siapa yang bisa ini? Mungkin Kak Rizky, Kak. Kak Rizky. Oke, Kak Rizky. Terima kasih Kak Wahyu. Saya berbagi pengalaman sedikit dan banyak hal ya. Alhamdulillah saya sudah menghadapi PUK selama kurang lebih 11 tahun ya. Mungkin banyak pengalaman yang menarik dan banyak pengalaman yang sedih juga. Saya pernah mengalami namanya mengajar
itu kadang-kadang apa ya Kak, kayak ngelonsel gitu ya, aku kok gini banget ya, kadang-kadang yang seneng dibikin hiburan sama mereka. Namun saya ini tentang anak-anak itu motivasinya kurang loh Kak, kayak mengikuti pelajaran senam lantai, mereka itu kurang ya, dari guru-guru sebelumnya itu kurang diajarkan dari senam lantai itu sendiri. Kebanyakan siswa itu nggak mau kalau dikasih pelajaran senam lantai, terutama kayak guling depan atau meroda, itu tuh mereka kayak apa ya, ogah-ogahan, malu atau apaan sih Bu kayak gitu loh Kak. Terus banyakan yang alasan saya tuh sakit perut tuh, ini terutama perempuan lah ya, apalagi saya mencontohkan kayak ibu ini perempuan, tapi nggak harus semuanya malu kayak gitu, apalagi sekarang anak-anak lebih cepat puber dari sebelum waktunya. Kemudian anak laki-laki juga sukanya lebih yang sifatnya itu permainan. Jadi mereka itu kalau nggak sepak bola itu kayaknya belum olahraga gitu loh Kak. Jadi saya agak waktunya itu lebih kurangnya di situ untuk penyampaian materi olahraganya. Kebanyakan mengikuti hobi mereka. Jadi untuk mengantisipasi untuk mereka tidak ogah-ogahan untuk mengikuti olahraga, jadi saya kasih materi dulu, nanti kalau sudah oke olahraga sebentar gitu. Mungkin itu ya Kak ya, problematika untuk saya untuk mengajar olahraga itu, banyak yang mereka itu pelajaran yang lain itu belum tahu. Jadi taunya cuma itu aja. Mungkin itu Kak pengalaman saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Rizky. Kak Rizky nunjuk siapa? Pak Sunarti sudah ya, Pak Mucip. Pak Mucip. Ya. Pak Mucip, monggo Kak Mucip. Sudah sampaikan Pak Mucip? Oh, Pak Mucip Benar, Bu. Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Berarti yang terakhir. Ganti dulu. Siapa ya? Ibu Wahyu ada nggak? Ibu Wahyu tadi terpental. Tinggal Kak Narko. Silakan Pak Narko lagi. Oh, Pak, kita sambil ngobrol aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Kak Narko. Ya, siap-siap. Ini masih ada sebenarnya Kak Arif ini. Ya, Kak Narko dulu, nanti Kak Arif. Arif ini. Tapi nggak apa-apa, sekedar kita berbagi pengalaman tentang pengalaman pembelajaran dengan siswa. Mungkin bukan hanya saya, sering kawan-kawan guru PJOK alami itu adalah di saat kita memasuki materi kesehatan yang di situ lebih banyak ke pembelajaran tentang pengetahuan. Itu anak susah sekali untuk belajar di dalam kelas, karena pada dasarnya yang mereka pahami bahwa pelajaran PJOK itu adalah pelajaran olahraga yang notabene-nya ya mereka belajar di lapangan. Nah, kemudian kalau kita memasuki sementara materi kesehatan, tentang kesehatan, itu kan kita harus belajar ya banyak materi tentang pengetahuannya, tentang teorinya. Lah itu yang sering sekali menjadi kendala karena kurangnya motivasi. Anak kurangnya tentang pelajaran kesehatan ya, terutama yang belajar di dalam kelas itu, jadi kan mempengaruhi nanti hasil pembelajaran. Kemudian itu kami mencoba untuk mensiasati dengan cara membuat model pembelajaran yang lebih menarik,
yaitu mungkin dengan video tentang ya banyak sekali macamnya video pembelajaran mengenai kesehatan atau PJOK mungkin di YouTube sekarang sudah banyak sekali ya. Itu mungkin itu untuk mensiasati sementara, tapi ya lama kelamaan anak menjadi bosan. Itu kita belum menemukan nanti formula yang paling bagus atau model yang paling tepat untuk pembelajaran seperti itu. Mungkin hanya itu pengalaman yang paling sering saya alami, dan mungkin kawan-kawan yang lain, kurangnya motivasi dalam pembelajaran, terutama pembelajaran kesehatan di kelas sekolah dasar. Itu Kak mungkin pengalaman saya. Mungkin yang selanjutnya bisa Kak Arif Budi Waskito untuk menambahkan pengalamannya. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Kak Sunarko. Terima kasih Kak Fasilitator untuk waktunya. Kalau selama ini pengalaman yang saya dapatkan sebenarnya suka dukanya banyak, tapi banyak senangnya. Untuk yang mungkin permasalahan yang pernah saya temui itu ya terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal masuk di sekolah tersebut ya banyak hal-hal yang yang harus dibenahi, karena mungkin dari kultur atau kearifan lokal tersebut, dari sikap, dari dari tutur kata itu ya sangat ataupun kurang mencerminkan dalam anak yang terdidik gitu. Nah, di situ terutama di lapangan pun seringlah tercetus mungkin kata-kata yang kotor dan gerakan-gerakan, misal main sepak bola ya ogros, tidak menggunakan teknik, tapi ya yang penting lari, nendang bola seperti itu. Tapi dengan saya memfasilitasi atau mengarahkan para siswa untuk melakukan gerakan ataupun teknik yang benar, kemudian di situ juga mencakup tentang penyampaian sikap ataupun tutur kata yang baik dalam bersosialisasi atau berkomunikasi baik dengan teman sejawatnya, adik kelas ataupun orang yang lebih tua, terutama di situ Bapak Ibu guru, dan kalau di rumah orang tua itu ya sedikit-sedikit alhamdulillah bisa teratasi dan terarah. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun terutama dalam sikap itu jauh lebih baik di situ. Kemudian untuk pengalaman di lapangan ya itu tadi, ya memang semua anak itu bisa bergerak, tapi kalau tidak diarahkan ya itu tadi yang ada hanya mengandalkan okol, kemudian ya timbulnya bisa emosi. Itu tadi, anak-anak bisa saling emosi dan bahkan mungkin bisa berkelahi antar teman. Dan di situ peran saya mengarahkan, kemudian memberikan pendidikan terkait tentang bersikap dan mengolah teknik yang dipelajari dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu Kakak. Terima kasih. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua kakak-kakak ya.
Terima kasih atas sharingnya, atas berbagi pengalamannya, ya. Ternyata kakak-kakakku tidak sadar Sadar kok, Kak. Kak Fasil mute kayaknya, Pak. Sinyal mungkin ya. Oke. Ya kakak-kakak, terima kasih. Akhirnya kakak-kakak bisa mengungkapkan kejadian-kejadian yang sudah dialami, situasi hati yang sudah dialami, dan bahkan di situ ada beberapa solusi atau tindak lanjut ke depannya, ya. Tadi banyak Kak Wahyu mengatakan bahwa bocah kalau selip sedikit maunya sekarupnya dewe, bukan pelajarannya, tahu-tahu nyolong bola kan gitu. Kak Sunarko mengalami kejadian-kejadian ketika harus memodifikasi atau mengimprovisasi sebuah pembelajaran supaya pembelajaran itu menyenangkan, menarik, seluruhnya bisa di-cover, ya. Yang terakhir Kak Budi, yang memang Kak Arif Budi melihat kultur yang memang ada di sekitar, ya. Ternyata sangat berbeda dengan tempat yang lain sehingga penanganannya harus khusus. Ada beberapa anak yang tidak bisa dikontrol kata-katanya atau tindakannya tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Tapi kakak-kakak luar biasa bahwa kakak-kakak bisa melihat kejadian itu sebagai sebuah pengalaman yang patut direnungkan, sebuah permasalahan yang patut dikembangkan cara penyelesaiannya, dan kakak-kakak akhirnya bisa menemukan kedepannya saya akan. Nah, ini bukti nyata bahwa kita sudah melakukan sebuah refleksi, kakak-kakak. Ya, berkaitan dengan perasaan, ini ada sebuah roda emosi, kakak, ya. Roda emosi ini, kalau emosi itu dibagi menjadi 6. Ada takut, amarah, sedih, terkejut, gembira, dan cinta. Kakak-kakak, rasa takut itu di situ dilambangkan sebuah warna yang sedikit merah gelap, ya, agak sedikit gelap. Di situ rasa takut itu apa sih yang dirasakan? Ragu-ragu, ya, gentar, gemuruh, seram, ngeri, risau, ya, rendah diri, cemas, ya, itu merupakan rasa-rasa takut. Selanjutnya meningkat kepada rasa amarah, ya. Amarah ini takut tapi naik sedikit, ya. Itu biasanya jengkel, meradang, terganggu, iri, ya, jijik, mual, ya, sakit hati. Terus ada lagi rasa sedih. Sedih itu ada derita, hibah, kecewa, malu, terpinggir, putus asa, ya, murung, hampa, ya. Terus ada rasa terkejut, ya, ternganga, ya. Ketika keliru biasanya kita seringkali terkejut, ya. Terus kagum, terkesima, terharu, ya. Bahkan ada kaget, kalut, bingung, biasanya itu rasa yang diakibatkan dari perasaan terkejut. Terus emosi gembira itu lebih banyak, biasanya aman, bahagia, riang, bangga, pede atau yakin, semangat, girang, terpesona, ya. Terpesona itu tergairah, terpukau, ya. Girang itu yang euforia, ya, wajahnya semeringah itu. Terus rasa cinta biasanya dilambangkan dengan warna kuning, ya. Itu ada kedamaian ketika kita melakukan sesuatu karena cinta, itu biasanya damai. Ada kesantunan di sana, ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik,
rindu, mesra ya, romantis ya. Kakak-kakak roda-roda emosi ini, dari sini kakak-kakak bisa tahu ya, bahwa anak ketika takut mungkin dia ada kecenderungan rendah diri, atau ada kekurangan, atau ragu-ragu ya, atau karena lemah ya. Kalau anak sedang marah ya, kakak-kakak bisa cek, oh penyebabnya apa sih? Mungkin anak itu jijik, mual, atau karena cemburu. Kita lebih memperhatikan si A, tidak memperhatikan si B. Kita lebih suka sama anak-anak yang cowok yang main bola daripada anak cewek ya, yang tidak. Akhirnya apa? Anak cewek tidak begitu menyukai kegiatan olahraga ya. Kakak-kakak dari roda emosi ini kita dapat belajar banyak dari kegiatan-kegiatan yang sering kita lalui dan kita kembangkan. Nah, kakak-kakakku, selanjutnya kakak-kakak di sini kakak-kakak nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus, yaitu kegiatan belajar mandiri di LMS. Kakak-kakak di sana bisa mempelajari lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan berkaitan dengan reflektif yang kita alami hari ini. Untuk selanjutnya, kakak-kakak silakan di sini di-sharingkan dari kegiatan hari ini. Kakak-kakak kira-kira pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi berikut ini ya, kakak-kakak hari ini. Ini pertanyaannya saya salin di kolom chat. Kakak-kakak silakan sambil dibaca, kakak-kakak bisa sharingkan di sini. Ada 3 pertanyaan kakak-kakakku. Yang pertama, pembelajaran bermakna apa yang kakak-kakak simpulkan dari refleksi kawan-kawan hari ini, kakak sendiri. Terus yang kedua, seperti apa gambaran yang akan ada di kepala kakak tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi hari ini? Apa yang akan kakak-kakak lakukan atau ubah ya sebagai guru PJOK selanjutnya? Oh iya, kakak-kakakku sebelum ke sana, mengenai orientasi, 5 orientasi guru PJOK, itu sudah kita pelajari di bagian framework refleksi ya, di bagian awal. Itu berkaitan dengan orientasi di LMS kakak-kakakku. Seorang guru PJOK. Di situ dituliskan ada beberapa hal orientasi guru PJOK ya. Yang sering kali muncul ini kakakku. Boleh dilihat di share link. Yang pertama adalah disiplin disiplin master atau disiplin ilmu. Kakak-kakak sepertinya semua yang di sini semuanya adalah guru penjas ya. Ada yang bukan guru dari PJOK? Disiplin ilmunya kakak? Semua guru penjas ya? Penjas semua. Penjas semua. Oke. Disiplin ilmu. Yang kedua, orientasi kita adalah proses pembelajaran atau learning process. Yang ketiga, orientasi kita adalah aktualisasi diri atau self actualization. Selanjutnya, ecological integrasi ya, atau integrasi ekologis ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Dari 5 hal
orientasi nilai guru penggerak guru PJOK ini, kakak-kakak tentu ada salah satu yang mendominasi orientasi menjadi seorang guru itu yang mana? Tanggung jawab sosial kah? Karena integritasnya kah? Atau karena aktualisasi? Atau karena penguasaan disiplin ilmu? Dari 5 hal ini yang perlu kita kuasai ya kakak-kakak, bahwa memang jadi guru PJOK harus mampu untuk mengelola 5 hal ini. Ya. Selanjutnya kakak-kakak silakan sharingkan ya dari hal-hal tersebut ya, orientasi itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya dapatkan dari kegiatan refleksi ini apa? Yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Ya, kakak-kakakku bisa dimulai dari, kalau tadi yang belum, Kak Mujib ya? Kak Mujib udah sampai? Barusan turun, Kak, masih mau ngidupin laptop. Oke. Ya sudah kalau begitu. Ini di tempat Pak Bagus saya. Oh, tempat Pak Gabus. Iya. Kalau begitu yang paling penting Kak Mujib adalah iya baru sampai Pak. Ya. Kak Bagus langsung. Yang dapat dari pembelajaran hari ini apa Kak Bagus? Oh saya. Iya. Iya. Oke, baik. Yang pertama, jadi pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 bab tadi. Akhirnya di sini saya tahu urutan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui orientasi nilai-nilai dengan 3 pertanyaan tadi ya. Ada kecenderungan nilai, kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi, kemudian bukti dari pengalaman dari orientasi tersebut. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Nah, dari nilai-nilai tadi ya, 5 nilai orientasi ada disiplin, kemudian learning process, self actualization, ecological integration, dan social responsibility. Nah, di situ sebenarnya saya juga sudah membaca ya tadi malam. Jadi di situ kita jadi tahu bagaimana caranya, bagaimana model-model untuk meningkatkan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK. Kemudian yang terakhir, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Yang jelas yang saya rubah adalah dari refleksi-refleksi yang saya terapkan ya selama ini, sesuai dengan tadi misalkan contoh kaitannya dengan karakter siswa, saya jadi mengerti melalui pembelajaran hari ini bahwa kita sebagai seorang guru PJOK kita sebagai seorang guru PJOK harus mengetahui langkah-langkah dalam memberikan
aktivitas memberikan pelajaran yang efektif bagi anak didik kita. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Bagus. Selanjutnya, Kak Bagus, silakan pilih satu orang. Pak Mujib. Oh, Pak Mujib. Iya, belum ada suaranya tadi ya. Iya, monggo, Kak Mujib. Sepertinya dilewatin dulu, Pak. Saya belum lihat materinya ini tadi. Oh, begitu ya. Ya, ada yang mau refleksikan lagi? Monggo silakan. Pak Arif Waskito Minta tolong yang lain untuk backup dulu. Oh ya, Pak Arif ya. Pak Arif, selamatkan Pak Mujib, Pak Arif. Baik, terima kasih kakak-kakak. Dari uraian-uraian ataupun untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran yang bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya, yaitu bahwa pembelajaran ataupun pembelajaran yang berpusat pada siswa itu memang sebenarnya sangat sangat kita butuhkan untuk cara menanganinya. Artinya setiap siswa itu kan mempunyai karakter yang berbeda, dan disitulah tantangan untuk kita sebagai pendidik ataupun kalau sekarang katanya hanya memfasilitasi siswa. Di situ kita harus mampu menguasai dan mengarahkan mau dibawa kemana ini siswa-siswa yang ada. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi yang sudah dipelajari. Tentunya dari 5 penilaian tersebut tentunya ya semuanya harus kita kuasai. Tapi di sini mungkin lebih ke proses pembelajaran dan tanggung jawab sosial yang harus ditekankan, karena mau tidak mau ya kita sebagai pendidik menjadi cerminan untuk terutama pada siswa. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada siswa ataupun peserta didik yang ada di sekolah. Tentunya untuk proses pembelajaran tersebut pun kita harus pandai-pandai untuk mencari metode pembelajaran yang mengasihkan, sehingga siswa tersebut tidak jenuh dan merasa adil. Artinya tadi yang disampaikan bahwa kita cenderung suka ke sepak bola, jadi yang perempuan timbul rasa tidak suka dengan sepak bola. Nah, di situ tantangan kita untuk menghadirkan ataupun memunculkan metode dalam proses pembelajaran yang mengasihkan atau yang tidak menjenuhkan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Ya tentunya itu tadi
anu Kak, yang harus saya ubah, harus lebih kreatif lagi dan harus lebih menyesuaikan dengan perkembangan yang ada pada saat ini, sehingga nantinya peserta didik tersebut tidak jenuh dan tidak lagi ada rasa, kalau digambarkan tadi itu rasa sedih ataupun cemburu, karena terutama untuk yang putri, karena yang sering-seringan mungkin yang diperhatikan atau yang difasilitasi kebanyakan mungkin yang laki-laki. Nah, mungkin di situ yang harus saya lakukan untuk ke depan yang lebih baik. Seperti itu Kak, terima kasih. Kembali ke fasilitator. Baik, terima kasih Kak Arif ya yang sudah menggambarkan semua kejadian yang sudah didapatkan. Tadi juga ada Kak Bagus ya. Kakak-kakakku, kita di ujung kegiatan kita hari ini berkaitan dengan bagaimana refleksi itu begitu penting bagi seorang guru untuk terus mampu melihat sejauh mana kita sudah melangkah, apakah sesuai dengan koridor atau tidak, sesuai dengan bidang keilmuan kita atau tidak. Selepas itu, kedepannya bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakakku, kegiatan refleksi, nanti kakak-kakakku unggah hasil refleksi kakak-kakak di modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi ya kakak-kakak. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Silakan dibaca di LMS, terus kakak-kakak bisa menuliskan itu. Sebelumnya kakak-kakak, saya mau tanya, adakah yang kesulitan untuk menggunakan LMS kakak-kakak? Monggo. Monggo silakan, yang merasa kesulitan bisa langsung tanyakan kepada Kak Fasilitator. Enggak ada kakak-kakak? Kalau tidak ada, jempolnya naik dulu semua. Kak Rizky ada? Oh, Kak Rizky bisa, Kak Darko bisa. Enggak ada kendala. Kak Arif, ada kendala enggak? Siap, aman Kak. Aman. Kak Bagus, aman? Kak Laurentius Bagus, aman? LMS? Kak Wahyu Firdana. Aman. Kak Wahyu Firdana? LMS sudah aman? Oh iya, Kak Mucip, monggo. Silakan Kak Mucip, tadi tunjuk tangan. Yang diupload itu file untuk apa Pak ya? Oke, yang diupload kakak-kakak lihat. Coba. Bentuknya PDF kakakku ya. File PDF. Oke, siap. Nah, kakakku, ini untuk yang kita upload. Ini di LMS ya kakak-kakak. Kakak-kakak muncul LMS-nya semacam ini ya, semua ya. Ya Kak. Ada yang beda? Tidak ya? Iya kakakku, di bagian LMS itu ada dashboard. Dashboard ini isinya tentang semua pembelajaran kakak-kakak ada di sini ya. Yang harus dilakukan hari ini apa saja ada di sini kakak ya.
di dashboard, dituduh. Di sini ada kakak-kakak ya. Hal-hal yang harus dilakukan ya. Terus yang kedua, di bagian kursus di sini kakak ya. Di bagian kursus diklik saja di sini. Nah, di sini muncul kakak-kakak semua paket pembelajaran modul. Nah, hari ini kita fokus di modul pembelajaran 1.1. Ya, refleksi dan untuk perubahan paradigma. Ya, kita klik di sini kakakku. Atau boleh di semua modul ya. Atau di sini diklik nggak apa-apa. Nah, di sini ada semua modul kakak-kakak. Paket 1.1. Kalau kakak-kakak sudah membaca atau sudah melakukan, dia akan muncul checklist hijau di kanannya ya. Semua ada ya kakak-kakak ya. Kalau sudah melakukan akan muncul di sini. Oke. Ini bisa dipelajari, pertemuan orientasi, refleksi, pendahuluan boleh dipelajari. Kakak-kakak di sana akan ada beberapa tugas. Terus mengenai pembelajaran refleksi juga ada. Nah, hari ini kita berkaitan dengan kekuatan pemahaman framework dan refleksi di sini ya. Ini kegiatan kita hari ini. 11C2. Nah, ini semua kegiatan kita ada di sini. Untuk hari ini kita masuk Zoom dari sini. Klik bisa. Selanjutnya di sini kakakku, di klik selanjutnya tadi ya, di sini 11.D2 itu ada refleksi kakakku. Nah, refleksi ini kakakku ada jadi bukan seperti tadi kita pelajari ya, model-modelnya sama tadi ya, pakai Borton atau Gibbs boleh ya, kejadiannya apa yang dirasakan, nilai apa yang didapatkan, kedepannya apa yang akan dilakukan ya. Ada 3 hal di situ kakakku. Setelah itu petunjuk pengiriman tugas di sini boleh dilihat. Nah, ini Kak Mocip yang tanyakan tadi ya. Di sini ada cara pengiriman tugas ya. Bentuknya boleh PDF ya, Pad, dokumen atau Canva. Yang suka pakai Canva boleh pakai Canva, yang boleh pakai PDF boleh pakai PDF ya. Setelah itu diupload. Cara nguploadnya ya kakakku ada di situ, link untuk penguploadan ya. Ini contoh untuk kegiatan kita penguploadan tentang refleksi. Ada yang mau ditanyakan kakakku? Cukup? Insya Allah cukup Kak. Oke, kalau cukup kakakku. Kesulitan tanya lagi Kak. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator kita Kak Sunarko. Monggo Kak Sunarko. Oh ya, terima kasih Kakak fasilitator, Kak Wahyu. Gimana tadi Pak Mujib ada lagi? Pak Mujib ada yang ditanyakan lagi? Sementara sudah Pak. Ya, cukup ya. Siap. Terima kasih untuk Kakak fasilitator dan untuk rekan-rekan semua PKG Diseminasi PJOK untuk kegiatan pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, dan untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini saya serahkan kepada Pak Mujib untuk memimpin doa. Monggo silahkan Pak Mujib untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan sore hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah hari ini bisa terlalui dengan lancar. Semoga kedepannya bisa terus lancar. Foto dulu kakak-kakakku, mukanya di wajahnya tampakkan dulu yang masih bisa di wajah ditampakkan, ya. Yang nge-screenshot siapa ini? Oh, Kak Munce sama Kak Bagus dekatan ya. Ayo, yang nge-screenshot siapa? Gayanya nurut ini, nurut siapa? Kemarin kita nurut siapa kemarin? Kemarin Kak Wahyu ya. Sekarang berarti Kak Budi, Arif Budi. Ayo, gayanya nurut Kak Budi, Arif Budi, yuk. Gimana Kak Budi, Kak Arif? Piye gayanya muter-muter? Nggak bisa gaya sih. Ya udah bahasa gayanya Pak. Oh gitu ya. Tak screenshot ya kakak-kakak. Oke, ganti gaya. Iya. Yo, oke, 1, 2, 3. Oke, yuk. Cukup kakak-kakakku, terima kasih untuk kita semua hari ini. Sehat terus kakak-kakak ya, tetap semangat. Amin. Untuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng ya kak ya, untuk mengembangkan Pring Sewu. Semoga kegiatan kita hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.